Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang. Sedikit itu biasanya tidak banyak. Tidak banyak itu artinya sedikit. Terpilih oleh Allah, hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Bayangkan ya. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, dzurriyyah kita fid dini fid dunya wal akhirah. Dan sekali lagi majelis ini diamini oleh para malaikat. Senyambang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Delok paling banter itu gesturnya kelihatan. Sepertinya memang kita senasib kelihatannya. Tetapi enggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin secara agak serial saya akan banyak berbicara tentang bagaimana kepemimpinan dan Al-Quran membimbing tentang how to, bagaimana melahirkan pemimpin. Baik, terinspirasi oleh KTT G20 yang barusan berakhir di Bali. Indonesia jadi lakon, ikon di sana. Satu sisi, tetapi sisi lain kami ingin menyampaikan tentang bagaimana relasi antara negara dengan pemimpinnya. Negara sejahtera atau tidak ternyata tergantung kepada karakter pemimpinnya. Maka kemudian dalam Pareto kepemimpinan mengatakan nasib sebuah bangsa 80% ditentukan oleh siapa, maksudnya kualitas kepemimpinannya. Ada kelompok negara-negara miskin, sumber daya alamnya ya, kemudian tetap miskin karena pemimpinnya. Mana itu? Somalia ya. Mana itu? Ethiopia. Tetapi ada juga negara-negara miskin sumber daya alamnya tetapi kaya raya. Sebut yang di depan mata kita adalah Singapura, betul? Nggak punya apa-apa. Tetapi panjenengan tahu GNP-nya kira-kira 12 kali lipat dibanding dengan Indonesia. Kita 4.000 something US dollar per kapita per tahun, di sana sudah 50 lebih ya US dollar per kapita per tahun. Nggak punya hutan, nggak punya apalagi tambang. Kita kan luar biasa, punya emas, tambang emas tuh macam-macam, emas kuning, emas putih, ya, emas hijau hasil hutan, ya, emas hitam apa? Batu bara, ada emas imam, emas huda, ada emas macam-macam, banyak sekali. Tetapi begini, oke. Dan beberapa negara kayak Jepang sesungguhnya juga agak miskin sumber daya alam, tetapi menjadi kaya raya karena kepemimpinannya. Sebaliknya, ada negara yang sumber daya alamnya kaya raya, ya, tetapi kemudian bangsanya juga besar sejahtera. Contoh Cina, contoh Amerika, contoh Eropa.
Tetapi ada negara yang sumber daya alamnya kaya raya, loh jinawi, tetapi rakyatnya tak kunjung sejahtera. Mana? Lu kok sama pendapatnya? Itu Indonesia. Ya, padahal dibanding dengan Korea Selatan, ya, yang merdekanya itu selisih 2 hari. Ya, sana duluan 15 Agustus, kita 17 Agustus. Tahunnya sama. Sana GNP-nya sudah kira-kira 7 kali lipat dibanding dengan Indonesia. Sekitar 35 US dollar per kapita per tahun. Yeah. Dengan Malaysia, waduh tambah parah lagi. Malaysia itu lebih muda ketimbang kita. Okay. Kasus di Kalimantan kemarin saya jelaskan, ya, tanah apa kita merdeka lebih tua, ya, tetapi juga kemudian lebih besar menguasai Pulau Borneo. Tetapi mana yang paling sejahtera? Mana yang paling sengsara? Tetap Indonesia. Mengapa? Sekali lagi Al-Quran mengatakan itu faktor kepemimpinan. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terhadap realitas sumber daya alam ini, mau kamu sejahtera untuk rahmatan lil alamin atau kamu pakai bancaan melupakan anak keturunan, itu tergantung bagaimana Anda merubah situasi ini, ya. Sekali lagi, Allah tidak merubah kecuali bangsa itu merubah dirinya sendiri. Cara merubahnya adalah ditegaskan oleh Rasulullah, ya, mara'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' wa bilisanih wa illam yastati' wa biqalbih wa idza ad'aful iman. Apabila panjenengan melihat kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan, kira-kira begitu ya, mungkar, maka rubahlah dengan tanganmu, maksudnya dengan kewenangan, dengan kepemimpinan. Oke. Baru kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati, wa idza at'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Ingat, saya pernah saya sampaikan di sini untuk mereview sebentar. Oke. Baik, dan itu selemah-lemah iman. Urutan ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau mau efektif harus dirubah dengan pendekatan kepemimpinan. Tidak bisa dengan budaya, tidak bisa hanya dengan pendidikan, tidak bisa dengan budaya itu misalnya apa itu Citayam Fashion Week misalnya begitu. Nggak bisa merubah itu. Harus dengan kepemimpinan. Kalau nggak bisa baru dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati, itu selemah-lemah iman. Nah, sepertinya bangsa ini mengabaikan kepemimpinan, lebih mendahulukan dengan dakwah bil lisan. Maka hasilnya dalam hadis pasti tidaklah efektif. Tidaklah efektif. Yang efektif tetap dengan pendekatan kewenangan, kepemimpinan, kekuasaan. Contoh, pernah saya ceritakan di sini 2 contoh pemimpin yang menurut hemat kami cukup berani melakukan mungkar, perubahan. Jadi, pertama, masih ingat Bu Risma, ya, wali kota. Jadi masih ada. Bu Risma berani merubah Doli. Masih ingat, ya, ada tempat maksiat terbesar di Asia Tenggara. Mungkaron Molimo ada di sana, setuju? Dan itu terbesar. Bergantian wali kota, mulai ada marinir, Pak saya dulu ya, angkatan yang militer itu, wali kota militer. Ikut kasih dia, tak berani merubah, karena backing berbintangnya ada di sana, ya, backingnya para bintang juga pada kabarnya. Tetapi Bu Risma ini berani. Ya, dengan apa? It's all risk. 2 tahun selesai. Meskipun Bu Risma itu testimoni ketika saya undang di IJMI, pulang dari Doli itu pasti kayak disantet kayak gitu. Sakit semua. Sampai kemudian Bu Risma pamit dengan keluarganya. Ayah,
anak-anak, kalau saya harus mati gara-gara doli, ikhlaskanlah. Insya Allah kita akan ketemu di surga. Begitu pemimpin itu. Ya, tidak hanya menikmati fasilitasnya, tetapi siap dengan risikonya. Bapak Ibu, bandingkan seandainya doli diselesaikan dengan lisan. Diundang parade pengajian di doli selama 1 bulan. Diundang para tokoh-tokoh ustadz dai nasional dari Jakarta. Kira-kira doli itu tambah sepi apa tambah ramai? Tambah ramai. Jamaah pengajian teko kabeh gitu. Adik bapak-bapak gak mulih-mulih gitu. Muter-muter, burak-burak lali dalane gitu. Tambah ramai. Apalagi kalau hanya dengan hati. Gak setuju, gak iso ngomong karena aku tak berdaya. Maka mungkin sampai hari ini tetap ada. Satu lagi, di Jakarta ada gubernur namanya Anies Baswedan. Ya, ketika diangkat gak lama, ada tempat maksiat yang konon tak tersentuh oleh aparat. FPI demo mental. Ya. Tetapi kemudian dengan tanda tangan pemimpin, urak, gak lama selesai. Buyar tempat itu sampai sekarang. Artinya dengan kewenangan, dengan kekuasaan selesai. Itu kekuatan kepemimpinan. Ibu bapak rahimakumullah, oleh karena itu tak berlebihan kalau kemudian Allah dalam Al-Quran banyak kisahnya sungguh-sungguh mempersiapkan pemimpin ini. Tak kurang 30 ayat berbicara tentang kepemimpinan. Bahkan kisah-kisah yang mewarnai Al-Quran, 2/3 dari Al-Quran, sebagiannya adalah kisah bagaimana Allah mempersiapkan pemimpin di dalam melawan kezaliman dan ketidakadilan itu. Contoh, ada kezaliman dan keangkaramurkaan zaman Namrud, masih ingat? Ya, Allah menyiapkan pemimpin namanya Ibrahim alaihissalam. Disiapkan tak kurang hampir 100 tahun. Betul? Mulai kecil sudah melawan ayahnya, dewasa dikit melawan Namrud, 90 sampai akhirnya dibakar, diuji lagi, apalagi 90 tahun gak punya anak, diberi anak disuruh meninggalkan di Mekah bersama ibunya Siti Hajar. Umur Mumayyiz diperintah untuk menyembelih. Ketika semuanya lolos, Al-Baqarah 124 menyatakan pelantikan Ibrahim menjadi pemimpin dunia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim telah melewati pelbagai ujian dan lulus dengan cum laude, baru Allah mewisuda. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wah Ibrahim, kamu lantik engkau menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Jawab Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, anak cucuku juga ya Allah. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Oke, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Allah dalam melawan kezaliman, kesombongan Fir'aun yang ditopang oleh kekayaan teknokrasi semacam Haman, ditopang oleh ulama yang hasad, siapa itu? Bal'am, ya. Kemudian juga oleh oligarki namanya Korun, ya. Maka kemudian Allah mempersiapkan pemimpin namanya Musa alaihissalam tak kurang 40 tahun. 40 tahun. Ya, itu Allah. Dan demikian juga Rasulullah mempersiapkan khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tak kurang berapa? 23 tahun semenjak awal kenabian. Mempersiapkan kelas gubernur, wali kota, panglima, itu tak kurang berapa? 12-13 tahun sejak awal pindah hijrah ke Madinah. Padahal itu Rasul, itu Nabi. Kita ini bukan Rasul, bukan Nabi, bukan wali. Paling banter ya wali murid lah kira-kira gitu ya. Wali santri. Tetapi kemudian mempersiapkan pemimpin berapa tahun? Berapa tahun?
tahun 2024 tinggal 2 tahun nggak ada, kita belum mempersiapkan siapa pemimpin yang cocok. Masih kere-keran, ndak karu-karuan. Ya, itulah tipologi kita. Ibu bapak rahimakumullah, kalau panjenengan kurang yakin, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Kausis dan Posner akhir tahun 2000-an. Meneliti 10 negara maju, mengapa mereka bisa maju. Dikaitkan dengan karakter, kualitas presiden pilihannya. Yang menarik, ternyata negara-negara itu masyarakat, bangsanya piawai memilih pemimpin yang berkarakter, yang berkualitas. Apa kualitasnya? Disurvei oleh Kausis dan Posner. Kualitas tertinggi pilihan negara maju tadi adalah honesty. Itu hampir 90%. Yang bahasa Arabnya adalah siddiq. Oke. Nomor 2, visioner. Bahasa Arabnya adalah amanah. Yang ketiga, kompeten, bahasa Arabnya adalah fatonah. Yang keempat, sekitar 60% karakternya adalah inspiring, bahasa Arabnya adalah tablek. Artinya, istilah boleh berbeda, ya, kata, diksi boleh berbeda, tetapi value, nilai sama. Sejak zaman Nabi, zaman kini, sampai nanti. Namanya Nabi akhir zaman, betul? Bahwa pemimpin, kalau itu namanya Nabi, pemimpin, ya, itu kalau mau maju, kualitasnya sidik, amanah, tablek, fatonah. Kenapa negara kita gak maju-maju, gak makmur-makmur? Pasti masyarakatnya gagal atau tidak piawai memilih pemimpin yang berkualitas, sidik, amanah, tablek, fatonah. Buktinya banyak yang ketangkep KPK, ya, kena pidana. Ketika korupsi ketangkep, ditanya oleh wartawan, loh Pak, kok tidak amanah? Dengan cengengesan dia menjawab, iya, ternyata memang sulit pegang amanah, lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah, katanya begitu. Ya Allah. Ibu bapak rahimakumullah, itu memimpin kaitannya dengan kemajuan sebuah bangsa. Al-Qur'annya begitu, hadisnya begitu, risetnya menyatakan hal yang sama. Dan KTT G20 kemarin menentukan kualitas, ya, kepemimpinan dan kesejahteraan sebuah bangsa. So what's going on? Bagaimana ke depannya? Maxwell itu juga merumuskan pemimpin itu dilahirkan karena 3 hal. Yang pertama karena keturunan. Bapaknya sultan, anaknya sultan, bapaknya rojo, anaknya rojo. Ada begitu? Ada. Tapi jumlah nek desa bapak mbiyen lurah, anaknya pawaan jadi lurah. Nggih. Itu tapi tidak banyak, hanya 10%. Yang kedua, pemimpin lahir karena krisis. Sekutu hendak kembali ke Indonesia dengan menyerang Surabaya. Lalu muncullah, ya, pahlawan dalam krisis waktu itu. Siapa? Bung Tomo, ya. Di Jogja, Merapi, Batuk-Batuk, ya, ada pahlawan yang lahir dalam kritis gunung meletus waktu itu. Siapa? Mbah Marijan, betul ya. Meskipun sudah mati, ruso begitu ya. Mati gitu. Itu lahir karena krisis, jumlahnya juga tidak banyak. Tetapi yaitu 10%. Yang terbanyak seperti kisah Al-Qur'an tadi, hadis tadi adalah 80% dipersiapkan. Allah mempersiapkan Ibrahim, Musa, dan lain-lain puluhan tahun. Rasulullah mempersiapkan siapa? Sahabat, ya, 4 khalifah dan gubernur yang lain minimal 13 sampai 23 tahun, betul? Nah, kita berapa tahun mempersiapkannya? Ya, kalau mempersiapkan 2 tahun kita ora patek mungkin lah, kira-kira begitu ya. Bahwa besok terpaksa menghadapi itu, ya harus kita mau nggak mau melahirkan. Maksud saya,
Saya kira masih wajar kalau kita mempersiapkan anak cucu kita 30-50 tahun ke depan untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masih sangat wajar, dan itu barangkali konsisten dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih dibaca? Masih ingat artinya? Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Jangan-jangan nggih. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami. Ngomong apa? Pasangan. Nggih. Baru kedua istri, suami, istri. Betul? Yang kedua adalah dzurriyyatina. Bukan hanya anak, itu anak cucu berikutnya, dzurriyyah. Betul? Yang ketiga, untuk apa? Qurrata a'yun, membanggakan, menyenangkan, ya, qurrata a'yun. Dan yang kedua, jangan lupa waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dua hal yang belakangan ini perhatian umat lemah, bahkan cenderung hilang. Itulah yang membuat tidak lahir pemimpin yang berkualitas di kalangan umat Islam ini. Pertama adalah umat ini hanya terbatas kepada qurrata a'yun, tetapi lupa waj'alna lil muttaqina imama. Fungsi berkeluarga itu, mohon maaf, bukan hanya fungsi reproduksi, tetapi fungsi regenerasi. Maksudnya menikah itu bukan hanya pinter gawe anak, ngomong Surabaya kasar nggih, ngapunten, bukan hanya gawe anak, tetapi memastikan anak cucu kita berkualitas pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, regenerasi. Nah, sepertinya komitmen seperti ini kurang, berbeda dengan para tokoh-tokoh zaman terdahulu. Kenapa? Analisanya kira-kira begini. Mak-mak ketika terima rapat di sekolah sebagai ukuran perkembangan anak cucu kita, yang ditanyakan ke wali kelas biasanya apa? Ketika terima rapot, yang ditanyakan kepada wali kelas biasanya menopo? Anak saya ranking berapa? Betul? Kemudian kalau kelas 6, kelas 9, kelas 12, danemnya berapa? Mati-matian untuk bisa mencari sekolah yang favorit, perguruan tinggi yang ternama, ya. Kemudian perusahaan yang terkenal. Ketika anaknya bisa sekolah, kuliah, bekerja, ya, menikah, punya rumah, ditanya sama tonggo teparu, sama sanak kadang sama kerabat, gimana anakmu? Alhamdulillah aku wis merdeka, wis bebas, anakku wis mentas dadi wong kabeh, gak ono sing dadi wong-wongan, gak ono sing dadi golekan. Seolah-olah selesai tugas orang tua, anaknya kuliah, kerja, menikah. Padahal rangkaian mulai sekolah sampai menikah, punya rumah, dalam Al-Quran itu satu kata saja, yaitu qurrata a'yun. Anak menyenangkan, membanggakan, iso diceritakne ning tangga teparo. Betul? Kalau kemudian hanya berhenti sampai di sini, dikemanakan? Waj'alna lil muttaqina imama. Dikemanakan? Anakku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pramila, kualitas leadership kita janganlah membandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan awal kemerdekaan, dibanding dengan kepemimpinan sekarang, ya. Perbedaannya bukan seperti bumi dengan langit, tetapi seperti langit dengan sumur. Bainas samawati was sumur. Contoh Pak Natsir, bisa nggih? Itu menjadi wakil Indonesia untuk menjaga kemerdekaan kemana-mana ke Timur Tengah. Itu jasnya dalam itu jas tembelan, betul? Turun dari Perdana Menteri, keluar dari kontraan. Itu padahal Perdana Menteri. Ya. Wakil Presiden
Bung Hatta. Jenengan preso? Sampai wafatnya dia pengen membeli sepatu Beli. Tahu Beli, ya? Di dompetnya ketahuan ahli warisnya dikliping sepatu Beli. Pengen memiliki, tapi sampai wafat wapres itu tidak kuat membeli sepatu Beli. Wakil presiden. Wapres sekarang punya pabrik sepatu. Nah, itu bedanya gitu. Itu jauh. Turun lagi Pak Harto, kita kritiki sampai jam maghrib semakin jauh lagi. Termasuk juga ngapunten barangkali kualitas dzurriyyah kita, perlu kita tanda petik evaluasi. Oleh karena itu maka marilah kita kembali tidak hanya berhenti pada qurrata a'yun, tetapi yuk waj'alna lil muttaqina imama. Pastikan generasi kita generasi yang berkualitas. Kalaupun makna pemimpin tidak harus presiden, mau jadi gubernur, wali kota, lurah, ketua RT, gitu, atau mau jadi apa? Pemimpin swasta, pengusaha, pemimpin kan sama-sama. Itu kalau semua berkarakter, saya kira beda hasilnya masyarakat ini. Nah, belakangan ini kualitas leader itu betul-betul, sekali lagi, betul-betul jauh dari nilai-nilai yang semestinya. Yang kedua, ada keengganan atau ada pemutusan atau pengurangan perhatian, bahwa perhatian kepada generasi itu hanya anak, ya, tidak lagi menembus cucu. Jadi ketika ditanya sama rapat, gimana anakku 6, alhamdulillah wis kawin kabeh, wis sold out kabeh, gitu. Seolah-olah selesai tugas orang tua ketika menikahkan anak. Padahal doa kita dzurriyyah, anak cucu. Oleh karena itu maka bagi orang tua, termasuk para kakek, para nenek, sepertinya tidak ada berhenti untuk memperhatikan generasi qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama. Karena doa kita diikuti dengan ikhtiar kita sampai cucu. Saya menghitung dengan Pak Sakib Abdullah, pimpinan Yayasan Al-Hikmah, sekolah itu, kalau boleh ya, kita istirahat itu 70 tahun kira-kira. Hitungannya bagaimana? Ya. Anak nyun sewu, kita mantu pertama, masih ingat ya, mantu anak pertama, kita usia berapa? Betul, kalau saya itu 50 tahun. Kita punya cucu pertama, kedua, kira-kira waktu itu kita usia berapa? 51, 52, betul ya? Cucu kita lulus SMA. Kenapa lulus SMA? Ukurannya melewati masa-masa kritis, ya, gawat untuk remaja dari berbagai kemaksiatan dan kerusakan. Lepas SMA, kira-kira begitu, kita umur berapa? Anak kita umur 17, 18, 12 ya, kita umur berapa? 70 tahun. Kalau paling panjang umur, boleh agak bernapas ya, tidak lagi terlalu khawatir terhadap dzurriyyah, kita umur 70 tahun. Itu hitungannya. Kok sepanjang itu? Iya. Boleh saya cerita dikit ya? Ini karena lemah kepemimpinan, maka cucu yang jadi korban. Yang cerita A1 dari Dr. Insyur Abdul Qadir Barajah. Bersama ya? Oke. Founder Al-Hikmah. Kerabat jauhnya di Ampel. Sebutlah nama samaran, namanya Hasan. Hasan ini punya anak tunggal namanya Ali. Anaknya pinter sekali. Lulusan teknik mesin pertambangan ITB. S2-nya di Singapura. Bekerja di perusahaan minyak luar negeri. Oke. Anak ini tidak hanya pinter akademik, tetapi juga ngerti. Karena gajinya dolar tinggi, bapaknya wis Pak, nggak usah nggak usah bekerja, ya. Habis istirahat aja jadi ustadz. Ini Pak Hasan ini tokoh ustadz, ngajar, tak kirimi dari Jakarta, ya. Ngerti bapaknya
dikirimi. Kemudian Ali ini menikah dengan wanita pilihannya dari Jakarta, dari komunitas kelompok sosialita. You know sosialita? Gitu ya, dari sosialita. Menikah pilihannya. Punya anak satu, anaknya pinter, bapak ibu pancen ya pinter. Sekolah di SMA Negeri 8 Jakarta. Tahu nggih? SMA favorit di Jakarta. Badai baru terjadi ketika si anak tadi ya naik kelas 3 ketangkep polisi kena jaringan narkoba. Kakeknya Hasan curhat kepada Pak Abdul Qadir Baraja, "Dir, habis ya reputasi saya di depan umat, depan manusia maupun di depan Allah Subhanahu wa taala. Habis." Ya, anaknya pinter, ngerti kenapa kok cucunya sampai kena narkoba. Di mana missing link-nya kira-kira begitu. Di mana missing link-nya? Pinter, ngerti, kok cucunya demikian. Di mana missing link-nya? Apakah sepakat faktor leadership? Ini pinter, tetapi mungkin tidak bisa memimpin keluarganya, termasuk memimpin istrinya. Entah karena waktu, kesempatan karena wirawiri terbang Singapura, Timur Tengah, kira-kira begitu, gitu. Ini juga istrinya tidak terpimpin, mungkin dari kalangan yang tidak banyak ngerti soal agama, suaminya nggak ada waktu, nggak ada kesempatan memimpin, akhirnya anaknya tidak terpimpin dengan baik, punya anak, reproduksi, tetapi gagal menyiapkan anak regenerasi, memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kakek itu bilang, habis bisdir reputasiku di depan umat, karena dia juga ustadz. Ya, di depan manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini karena tidak memastikan anaknya, cucunya memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya cari sosok ayah macam mana ya yang kira-kira masih peduli mengawal kepada anak-anak cucunya dengan baik. Saya pernah cerita belum ya? Saya mengenal ada tokoh Pak Qadir Baraja, itu saudaranya hebat semua. Ya. Ada Muhammad Baraja, Abdul Qadir Baraja, Abdurrahman Baraja, itu yang mempunyai Sam FM, Suara Muslim, kemudian ketua takmir Masjid Al Irsyad, betul nggih? Saya lacak bapaknya siapa? Ini yang keren. Meskipun anak-anak udah kawin semua, diajak ngumpul pengajian, alasan kono sibuk gak cocok macam-macam. Akhirnya bapaknya ini yang datang ke rumah anaknya satu persatu untuk diajak ngaji. Oke, nek gak cocok, Senin Muhammad Baraja, Selasa Abdul Qadir Baraja, Rebu Abdurrahman Baraja. Siapkan waktu, pilih pagi subuh 2 jam atau habis asar 2 atau habis maghrib 2 jam. Ya, gak iso kesini, bapak datang ke rumahmu. Bapak datang ke rumah anak, duduk. Meskipun sudah punya cucu, duduk ngaji. Mulai Al-Qur'an, hadis sampai kajian-kajian faktual, mulai politik macam-macam. Kasih PR bacaan, besok diskusi lagi. Selasa begitu, Rebu begitu pada anak-anak yang lain. Oh, keren. Dan saya kira sosok yang semacam ini sulit diketemukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi ada 2 missing link yang perlu kita bangun, kita undang kembali, bahwa pertama, kewajiban kita bukan hanya qurrata a'yun, tetapi waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua adalah bukan hanya anak, tetapi juga dzurriyyah, cucu kita harus tetap dalam kontrol pengawasan, memastikan waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah, ini loh pengantarnya banyak kan. Saya mulai ciri bagaimana kepemimpinan diri yang sportif, yang baik. Ciri bahwa pemimpin
pemimpin itu berkualitas itu bisa dideteksi dari awal, ya, termasuk anak cucu kita. Ya. Kepemimpinan spiritual yang baik, ya, kualitas kader yang baik itu disebut namanya mandiri di usia dini. Ya. Baik mandiri finansial, mandiri sosial maupun mandiri spiritual. Saya ulang, deteksi awal, ya, calon pemimpin atau anak-anak kita, karakter kepemimpinannya muncul atau tidak, itu deteksi dini terhadap kemandirian Ananda. Ya, mandiri dalam bentuk baik finansial, sosial ataupun spiritual. Thomas J. Stanley juga menyebutkan, ya, bahwa sukses seseorang ditentukan oleh kemandirian, ya, baik pribadi, sosial maupun spiritual. Rasulullah juga mencontohkan bahwa sejak kecil dibimbing, dididik oleh Allah sosok yang mandiri baik finansial, sosial maupun spiritual. Barangkali platform ini bisa coba untuk memotret anak-anak kita. Seberapa kemandirian anak-anak kita di dalam mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Masih ingat Rasulullah kecil umur 6 tahun itu menjadi mandiri finansial, menjadi gembala kambing. Bukan kambingnya sendiri, tetapi dia jual jasa gembala kambing. Masih ingat setiap nabi pasti pernah menjadi penggembala. Gembala itu sungguhnya kemampuan memimpin kambing-kambing piaraannya. Itu kesabaran memimpin kambing. Konon kambing Arab itu melebihi nakalnya, melebihi kambing Jawa. Jadi butuh kesabaran bagaimana penggembala kambing. Muncul kepemimpinan di level awal. Rasulullah mempunyai kemandirian leadership, ya, jasa menggembala kambing, bukan kambingnya sendiri. Karena pamannya tidak terlalu kaya. Bahkan di usia 6 tahun, kelas 1 SD, Rasul itu kerja serabutan, membantu tetangga untuk upah tak seberapa demi membantu ekonomi pamannya yang tidak terlalu kaya. Ya, mandiri. Berikutnya, usia 12 tahun, kira-kira kelas 6 SD, sudah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah, ya, terpecah menjadi 3 negara itu yang ribut terus itu. Kemudian usia 17 tahun, ya. Jadi 17 tahun itu sudah menjadi fund manager regional trading company. Punya kafilah Al-Amin yang dipercaya, membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran dan Syria. Jadi punya perusahaan eksportir company yang terpercaya. Kira-kira begitu. 17 tahun. Bandingkan dengan anak-anak kita, Nyon Sewu lulus SMA 17 tahun, ya. Anak-anak kita bisa apa? Masih banyak bekerja di perusahaan odol, alias odol-odol duwe mak nih. Bapak Ibu, saya kemarin Kemis itu mengisi SMK di desa Takeran sana. Ya Allah. Itu betul-betul luar biasa liarnya itu. Gurunya aja gedek-gedek. Jadi bayangkan anak SMK setelah 2 tahun anak muda itu, ya, tidak belajar kena daring, ya, betul ya. Daring 2 tahun. Kemudian tahun kemarin itu praktek industri, tahun ini masuk kelas, ampun deh. Betul-betul tidak bisa dikendalikan akhlaknya itu. Sampai selesai saya ceritakan kepada Dewan Guru, Ustaz, prestasi saya ceramah, itu saya mampu menguasai 4.500 manajer dan direktur di Surabaya. Masih ingat di Jatim Expo kira-kira 10 tahun yang lalu, ya. Itu saya ceramah di depan 4.500 manajer, ya.
Dalam waktu setengah jam saya bisa kuasai forum itu. Lah kok di sekolah ini ya Petangatus nggak bisa menguasai saya. Berarti lebih hebat ketimbang para direktur sekolah ini. Ya. Gobios saya. Ya. Saya di belakang, saya ke depan ini ya. Satunya rame, yang diam itu tidur. Ya Allah. Betul-betul tidak terkendalikan. Saya membayangkan ini jadi wong kaya apa kira-kira begitu. Ya saya zaman dulu nakal, tapi nakal gak kayak ngene iki. Itu dijogo guru kan nakal gak bisa menguasai. Di kota mudah-mudahan lebih baik, tapi itulah yang terjadi di daerah-daerah. Betul-betul guru-guru itu sambat. 2 tahun anak-anak daring tak terkontrol adabnya. Ya mungkin ininya dapat, tapi akhlaknya, adabnya, etikanya, tawaduknya itu betul-betul enggak ada sama sekali. Yang pesantren pernah belajar taklimul muta'alim, betul Ustaz ya? Taklimul muta'alim, betul? Ya. Nek belajar ilmu ceramah dadi, nek belajar akhlak, kalau enggak adabnya taklimul muta'alim enggak dapat, itu enggak akan bisa. Begitu. Baik, saya teruskan. Itulah. Kan kemudian Rasulullah usia 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Buktinya ketika meminang Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kira-kira 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar tolong angkat tangan. Kalau mau sunnah Nabi tolong digenapi. Kita ini ganteng-ganteng, kaya-kaya, gagah-gagah para artis itu kalau menikah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat tunai. Lah iyalah 250.000 gak tunai gitu. Lah kenapa 250.000? Mukenanya 150, sajadahnya 50, mushafnya 50.000, 250.000 oleh perawan, betul? Gitu loh, masih banyak laki-laki yang ringan tangan ngamplengan istrinya. Modalnya 250.000. Ada seperti itu? Orangnya datang. Udah ada di sini ya. Ya Allah. Sungguh teganya. Rasulullah itu dapat janda, kemudian khitbah ya. Mas kawinnya, maharnya 1,5 miliar. Sayangnya kepada Khadijah luar biasa. Ketika Khadijah wafat, itu sedihnya 1 tahun. Sampai disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Sampai Allah menghibur Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Masih ingat? 1 tahun sedih ditinggal istrinya yang janda. Kalau kita seandainya istri wafat itu kira-kira orang sekarang itu sedihnya berapa? Berapa hari atau berapa bulan? berapa minggu, berapa hari ya. Jadi itulah bedanya kita dengan Nabi. Baik, jamaah rahimakumullah. Sebetulnya saya mau masuk ke materi yang lebih dalam bagaimana mengantarkan kemandirian anak ini. Anak sekarang mulai finansial, kemudian sosial, dan kemudian yang ketiga spiritual. Nah, secara serial pengennya saya sampaikan satu biar agak lebih detail kira-kira begitu. Oh, kok saya nggak punya anak? Menurut saya tetap kalaupun nggak punya anak masih punya kewajiban mengamankan siapa? Cucu kita, dzurriyyah kita untuk mandiri finansial, mandiri sosial, mandiri spiritual. Kaya finansial tetapi kaya bermanfaat. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian seperti Utsman bin Affan. Kalau anak kita pintar, oke, menjadi mulia dan manfaat. Kalau pintarnya itu bermanfaat, seperti Ali bin Abi Thalib. Ali itu dipuji menapa? Ilmunya, pinternya itu ranking 2 setelah Nabi. Sampai ada lagu yang pernah memuji Ali itu,
Ana madinatul ilim wa aliyun babuha wa man aradal madinatu ya'tiha min babiha. Suara siapa itu? Suara saya gitu loh, kok gak yakin gitu ya. Saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Oke. Kalaupun anak-anak kita menjadi pejabat berpangkat, baru disebut sukses atau mulia manakala jabatannya memberi manfaat seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz. Betul-betul memihak. Makanya kalau pemimpin seadil Umar itu nggak perlu pengawalan, betul? Nggak perlu terlalu ketat penjagaannya, ya. Klesetan di bawah pohon di mana-mana, dia tidak punya musuh karena betul-betul pemimpin yang adil memihak kepada mereka yang terzalimi. Begitu. Nah, kalaupun kita tidak jadi apa-apa, anak-anak kita, even gak menjabat, gak pinter, apalagi gak kaya, tetap ada peluang hidupnya berguna, bermanfaat. Kalau bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, seperti Bilal bin Rabah, betul? Bilal itu gak pinter, gak ganteng, gak kaya, betul? Mantan budak, tetapi kemudian terumpahnya dideteksi sudah di surga, betul? Karena takdimnya, khidmatnya kepada masjid menjadi muadzin sepanjang kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin saya ceritakan secara serial insya Allah di lain waktu. Mestinya tadi niat saya bab 1 sudah mulai, tapi kok ternyata habis baru pengantar umumnya. Tidak apa-apa, lain waktu insya Allah. Ini sudah belnya berbunyi. Monggo kalau ada pertanyaan, masukan, saya persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang kalau kita sebagai umat harus bisa memanfaatkan diri kita agar bisa bermanfaat bagi Muslim ya. Sekitarnya. Dan saya lihat ya, background saya itu guru bahasa Mandarin, saya itu guru Cina. Yes. Nah, saya sudah resign setelah 10 tahun lebih. Apakah pekerjaan saya itu juga memberikan manfaat buat sekitar? Sedangkan yang saya ajar adalah bahasa Cina. Betul, anak-anak yang non Muslim semuanya. Dan sedangkan saya kemarin sudah saya kemarin mencoba untuk mencari pekerjaan di sekolah-sekolah Muslim. Yang Cina? Bukan, sekolah-sekolah Muslim di daerah sini. Itu mereka memang tidak terlalu tertarik gitu loh. Sedangkan saya melihat anak saya diajar ustadz adanya, itu saya sangat tertarik untuk menjadi salah satu dari mereka. Cuman background saya kan beda gitu loh. Itu gimana ya? Iya. Menurut hemat kami tidak ada peran yang tidak bermanfaat di mata Allah. Termasuk menurut hemat kami, jenengan tidak harus, tanda petik, mohon maaf ya, minder itu. Sesungguhnya Anda satu dari sedikit orang yang mengerti bahasa Mandarin yang perlu dilestarikan gitu. Yang perlu betul ya? Iya, sedangkan murid saya kan notabene kan non-muslim. Oke. Itu satu hal. Panjenengan kan maunya mengkader yang muslim-muslim. Hanya belum ketemu, bukan tidak ketemu, belum ketemu. Coba di situ lagi, pesantren di mana itu yang di Bondowoso nggih? Yang Pak Dahlan pernah menulis itu. Di mana Pak nggih? Di daerah situ Bondo. Apa? Nggih, Pak Kiai itu ya. Itu ya betul. Itu mengharuskan bahasa asingnya itu 2-3 ya. Arab, Inggris dan bahasa Mandarin. Ya. Kemudian saya dengan Pak Dahlan juga buat pondok namanya Swiss Syarah Wasilah Islamiyah di Magetan. Itu juga tahfidz ya, bahasa Arab dan kemudian bahasa Mandarin.
Spirit untuk ke sana sebetulnya ada. Tetapi memang karena belajar Mandarin itu mangele pol katanya begitu ya. Mangele pol. Ceritanya Pak Dahlan, les privat sebelum dia tinggal sebulan di Mandarin itu pagi 4 jam, sore 4 jam, malam 4 jam. Sebetulnya dia udah sambat, mau menyerah. Bisa tanya, "Lah kenapa bos kok gak putus asa, gak menyerah?" "Saya kan pemimpin, gak boleh putus asa." Kira-kira begitu ya. Jadi gara-gara saya pemimpin, gak putus asa. Itu sehari 12 jam. 3 kali 3, 9 jam. Untuk belajar bahasa Mandarin, yang kemudian dengan itu dia berani tinggal di daerah pedalaman Mandarin, Cina sana, 1 bulan, lebih, di mana keluarga itu nggak bisa bahasa Inggris, kira-kira begitu. Dia dipaksa untuk nggak ngomong Mandarin, nggak mangan teman, kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Akhirnya dia bisa. Jadi ini saking sulitnya, maka kemudian tidak semua orang ya siap, semangat, istiqomah melaksanakannya. Tetapi kemarin dari pondok pesantren itu ya ada lulusan pertama dari kelas itu yang kemudian S1, S2, S3-nya di Cina. Masih ingat ya di podcastnya Pak Daran ada ya. Beberapa sekolah, beberapa pesantren ada, Mas. Ya, cuman mungkin panjenengan belum menemukan saja. Ya. Yang kedua, sebetulnya dalam konteks rahmatan lil alamin, Anda mengajarkan mereka pun juga tidak dosa, tidak salah ya. Bagian dari muamalah, betul? Muamalah itu rahmatan lil alamin, itu tidak bukan urusan ibadah, betul ya? Ada bekerja dapat itu enggak. Memang hati dapat tak dadekne wong kabeh, wong Islamin itu satu hal yang diapresiasi. Tapi ngajari mereka itu juga tidak dosa. Sama dengan saya berbisnis dengan orang Eropa, betul? Ya. Jual jasa, jenengan kan jual jasa, ya. Kita jual barang, mereka terima uang, betul? Jual jasa terima uang, it's okay. Ya, jadi berkhidmat kami enggak apa-apa. Nah, terkait dengan tugas itu kekhalifahan dan tugas pengabdian hal yang berbeda. Terakhir, Bapak Ibu, saya kutip kalimat Tun Nakwib Al-Atas, intelektual di Malaysia, yang kemudian dia semangat dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Negara ini kacau, manakala ada 2 ekstremitas, 2 ekstrim, kekhalifahan dan tugas pengabdian. Bagi Islam, tugas itu kan harus seimbang, betul nggih? Menjadi khalifah dan menjadi hamba Allah. Khalifatullah dan Abdullah. Kata Tun Nakwib Al-Atas, the most dangerous creature in the world. Ya. Makhluk, bukan hanya manusia, makhluk paling berbahaya di dunia adalah mereka yang sadar sebagai khalifatullah. At the same time, pada saat yang sama, dia lupa tugasnya sebagai Abdullah. Ini kelompok mereka sepertinya. Ya. Angkara murka menjadi pemimpin, lupa sebagai hamba Allah. Di sisi yang lain, ini kebanyakan kita kayaknya. Ya. The most useless creature in the world. Manusia paling konyol dan tidak berguna di dunia adalah ketika mereka sadar sebagai hamba Allah, Abdullah, at the same time, pada saat yang sama dia lupa sebagai khalifatullah. Jangan-jangan kita ini neng masjid sregep dzikir, wiridan, ngaji, tadarus, sedekah, tetapi pada saat yang sama kita abai, tidak peduli kepada urusan khalifatullah. Siapa yang memimpin negeri ini? Gak peduli. Babahna wis. Ya, sudah dia apa? Babahna wis. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, istilahnya enggak bisa cuci tangan. Orang baik harus berpolitik. Kalau tidak, maka orang tidak baik yang akan memimpin kita. Dan kita enggak bisa lepas dari urusan politik. Termasuk BBM naik itu politik, nggih, apalagi, nggih. Kemudian urusan resesi itu politik, nggih. Kemudian GNP gak naik-naik itu ya politik, semua politik.
Jadi begitulah pesan Nakwepa atas. Baik, saya kira sudah siang. Mari kita akhiri dengan doa. Monggo. Iya. Dalam fenomena sekarang ini kan kita sebenarnya sebagai umat muslim kan kepinginnya generasi itu semuanya menjadi baik. Iya. Tapi dalam kenyataannya kenapa sekolah-sekolah yang muslim yang baik-baik itu mahal? Ya, sekolah yang baik-baik mahal. Oke. Sehingga menjadi eksklusif. Iya. Nah sekarang bagaimana kesempatannya bagi orang-orang yang memang dasarnya baik? Dia hanya seperti ibarat benih. Benih itu kalau jatuh pada tanah yang baik, benih yang baik jatuh di tanah yang baik itu akan baik. Benih yang baik jatuh di tempat yang baik, tentu juga hasilnya tidak seperti itu. Nah sekarang satu sisi faktanya banyak sekolah-sekolah muslim itu yang baik-baik itu hanya setengah waktu. Iya. Betul. Sesungguhnya begini, sedikit latar belakang ya. Kenapa sekolah itu mahal? Makanya harusnya pemerintah itu hadir ya, untuk membiayai pendidikan. Di Jerman itu sekolah-sekolah baik ya, gratis, betul ya? Betul ya? Biaya hidupnya saja di sana. Negara yang maju yang ngerti harusnya seperti itu. Okay? Kemudian intinya negara hadir dunia pendidikan. Tetapi yang nggak tahu alokasi yang kurang, maka masyarakat berkontribusi dalam dunia pendidikan yang aslinya memang mahal. Okay? Aslinya mahal. Saya tanya kepada Pak Kadek, kenapa mahal? Itu ngentah. Ya, untuk mendapatkan guru-guru yang baik, kualitas yang baik, itu mereka harus digaji dengan baik. Hanya anak-anak kita, anak-anak kita sing gelem cita-citamu pengen dadi apa? Dadi guru. Ada? Ya, hampir gak ada. Dokter, insinyur, apalagi notaris begitu. Pengacara kan begitu, kan? Atau guru gak ada. Ya. Rada kepeksa lah. Ya. Zaman saya tes perintis masih ingat ya. Tes perintis 1 itu ITB, mana gitu ya. Perintis 2 IPB gitu ya. Perintis 3 UNS gitu ya. Perintis 4 itu mana? Iki buangan. Lalu kemudian Pak Kadir mencoba membalik supaya dapat sumber daya yang baik, maka gajinya harus disetarakan. Guru layak punya mobil. Maka kemudian Al-Hikmah itu guru-gurunya ada banyak fasilitas mobil, meskipun mobil-mobil yang murah-murah itu. Tetapi kemudian menyebutkan kebanggaan. Akibatnya yang mahalnya minta ampun semacam itu. Tetapi sungguhnya juga masih ada sekolah-sekolah yang bagus dan lumayan berkualitas. Tetapi memang tidak favorit tren itu enggak. Yang terakhir saya kira Bapak, kalaupun sekolah dimanapun, ya tidak menjamin anak itu baik. Betul? Berulang saya sampaikan, sukses itu bukan cerdas intelektual, bukan kaya finansial, tetapi matang dewasa spiritual. Maka peran orang tua, ya, itu harus maksimal. Sekolah dimanapun kalau orang tuanya tidak peduli, habis-bis. Percados? Saya sedikit 2 contoh saja. Teman saya, anak saya 6 sekolah di Al-Hikmah semua. Barangkali tipe sekolah paling mahal. Hari ini masuknya 40-50 juta, SPP-nya 2/4 juta. Oke. Anak saya masih kerudungan. Katakanlah begitu ya. Sisi lain teman-temannya itu berani pakai you can see di depan ustadzahnya. Ya, itu sekolah podo, sak kelas gurune podo, kurikulume podo, gedunge podo. Kira-kira membedakan apa? Membedakan apa? Orang tuanya. Satu lagi, agak parah. Temen anak saya Ragil, ya. Podo lulusan Al-Hikmah. Anak saya di UNER, dia malah UNER Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah. Oke. Bapak, ibunya bapaknya dokter spesialis, lumayan kaya. Anaknya menopo kedanan apa? Edik itu apa? Edik kecanduan
kecanduan game online. Pernah menang, penasaran, kalah terus, penasaran, terus waduh semangat begitu, akhirnya terjerat terus, nggak punya uang, kena terjerat pinjaman online. Oke, nggak bisa bayar, didatangi sama debt collector, takut minggat ya dari rumah. Ya, ibunya nggak tega, telepon suruh pulang. Aku mau pulang kalau mama menyelesaikan nutup pinjamannya, ditutup, selesaikan, janji tidak diulangi lagi. Ternyata diulangi lagi, minggat lagi, ditebus lagi, pulang lagi, sampai konsultasi ke rumah saya, Pak dokter, bapaknya, ya, ibunya sama anaknya, karena teman anak saya. Tak tuturi tung ketoke yo koyok berjanji tidak diulangi lagi. Tapi ndelok mripate ketoke gak temenan iki. Bener diulangi ketiga. Begitu lagi. Minggat lagi, tembus lagi, di pondok juga pulang, kabur. Panjenengan tahu, sekali menebus pinjaman online tadi berapa? Pernah ada yang tahu? Saya kira 20-25 juta. Betul panjenengan. Sekali tebus itu mobil satu, 200-300 juta. Sekali tebus itu. Ketiga Pak dokter hampir jual rumah. Al-Hikmah, mohon maaf ya, saya tidak menyebut orangnya, ya, dokter yang dekat rumah juga, ya, di ekonomi syariah. Oke, beda ada di mana? Beda di mana? Di orang tua. Sementara bukan membandingkan ya, anak saya yang seumuran dengan dia. Ketika nanti bab ini akan saya terjemahkan lagi dari guru sekolah Turki, ya, di Jogja, tinggal di desa. Pernah saya ceritakan. Saya tanya, istrimu hamil 2, tinggalmu di desa. Nanti kalau terasa mau ke rumah sakit kan susah karena jauh dari kota, nggak ada taksi. Di rumah ada mobil nganggur, tak kirim mobil tah. Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu katanya. Anak dikasih mobil bapake gak gelem. Betul? Saya yakin kalau konsisten dia tidak akan korupsi hanya gara-gara pengen punya mobil. 3 bulan yang lalu saya cek lagi. Nah, anaknya masih sudah umur 5 tahun TK gitu, TPA. Nah, anakmu segede karena butuh melaku. Neng Depok itu loh ada showroom kebon itu kok murah-murah tak delok mobil. Tak ewangi tah untuk beli mobil. Masih ngeyel, Pak. Bah, nek punya mobil itu pajaknya 2,5-3 juta. Berarti per bulan harus nyelengi mengganti oli macam-macam paling enggak 300.000 rupiah. Betul? Saya wirawiri bah ngene moro tua macam-macam itu paling Grab enggak sampai 200.000 bah. Ngeyel, Bang. 2 bulan tak tari lagi. Nak, ono mobil murah nak 1.200 cc, 1.000 cc itu pajaknya juga 1 juta, 1,2 juta. Berarti nyicil hanya 100.000 sebulan. Mau tah? Begitu Pak. Masih ngeyel lagi Pak. Jangan dulu Pak. Karena ya Allah nak. Oh nak tah anak tak paksa gue mobil gak gelem-gelem itu. Artinya saya bukan pamer kan Pak. Artinya bisa ada anak yang seperti itu. Dan anak yang tak tawari mobil 3 kali gak mau. Ada. Ya tentu bagaimana dan nanti kita ngaji berikutnya. Perlu konsisten ayah, ibu, kakek, nenek, raja dan ratu tega. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afumdillahirabbil wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.